Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat dimanapun berada, di masa pandemi seperti ini, betapa penting bagi kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, lebih-lebih yang membutuhkan. Kepada sahabat kita yang sakit, saudara kita yang sakit, kepedulian bisa berupa mendoakannya, menyampaikan agar dia semangat begitu, atau juga memberikan sesuatu yang kita punya, membantu saudara-saudara kita yang sedang istilahnya isoman, isolasi mandiri. Sungguh peduli kepada orang-orang yang membutuhkan itu adalah bagian yang sangat pokok, yang penting di dalam ajaran agama kita. Dahulu kala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melihat setiap habis subuh Khalifah Abu Bakar itu menuju sebuah tempat yang agak pinggir dari kota Madinah begitu, menuju sebuah rumah kecil. Sehari dua hari ini menarik perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kemana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kemana? Ke rumah siapa dan apa yang dilakukan di sana? Setelah beberapa kali begitu, diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan setelah Abu Bakar keluar dari rumah kecil di pinggiran kota Madinah itu, Sayyidina Umar bin Khattab masuk, mengetuk pintu, silakan masuk gitu. Setelah dijawab salamnya, kaget. Sayyidina Umar bin Khattab kaget. Ternyata yang didatangi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang tua yang rumahnya kecil, yang ternyata beliau sudah tidak bisa melihat. Nenek, bolehkah saya tahu? Oh silahkan. Siapakah yang datang tiap pagi ke rumah ini? Apakah nenek tahu? Saya tidak tahu dia itu siapa, karena tidak pernah memperkenalkan diri. Lalu apa yang ia lakukan tiap pagi ke rumah ini? Dia tiap pagi di sini yang saya tahu itu dia bersih-bersih rumah. Setelah bersih-bersih rumah, lalu ia memasakkan aku, lalu memberikan makanan itu kepadaku. Setelah itu ia pamit. Begitu yang ia lakukan tiap pagi. Mendengar cerita si nenek yang sudah tua, yang sudah tidak bisa melihat itu, Sayyidina Umar bin Khattab meneteskan air matanya. Betapa mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang khalifah, begitu peduli terhadap nasib rakyatnya. Kita tahu dalam sejarah betapa sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab itu ingin selalu berbuat baik. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar, dia ingin mencontoh. Kenapa dia begitu tertarik untuk mengikutinya? Karena
yang ia pahami, Abu Bakar As-Siddiq ini mesti melakukan kebaikan. Ia ingin mencontoh, dan begitu mulia, begitu besar kepeduliannya. Dan itu pula yang akhirnya dicontoh oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Dia sering kalau malam-malam itu berjalan menyusuri gang-gang di perkampungan-perkampungan untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Barangkali mungkin ada yang kelaparan. Dan akhirnya betul di suatu saat beliau radhiyallahu anhu mendengar ada seorang anak kecil yang menangis. Lalu ibunya merebus sesuatu. Ketika ditunggu lama, kok gak matang-matang direbus itu. Ketika ditanyakan kepada sang ibu, ternyata yang direbus adalah batu. Kenapa merebus batu? Hanya untuk menghibur anaknya. Karena makanan tidak ada. Langsung Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal. Mengangkut sendiri gandum diberikan kepada sang ibu itu yang sedang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sahabat dimanapun berada, ada kalanya orang yang kita kenal, atau bahkan mungkin orang tidak yang kita kenal, tetangga kita itu tampaknya mungkin biasa, tidak termasuk orang yang miskin begitu. Tapi beberapa kali saya mengetahui beras saja tidak ada. Disinilah sesungguhnya dibutuhkan kejelian kita untuk melihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Apalagi jelas-jelas tampak membutuhkan, segera kita bantu kalau kita punya. Kalau tidak punya, kita bantu dengan apa yang kita bisa. Semoga video singkat ini menginspirasi kita untuk suka peduli kepada orang lain. Barang siapa yang membantu orang lain, yang mengembirakan orang lain, insya Allah itu tidak rugi. Allah akan membantu kita, menolong kita, menggembirakan kita. Semoga kita bahagia di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.